Halo, halo, tes. Oke, kita mulai dulu ya sambil nunggu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf kemarin, beberapa minggu kemarin saya nggak masuk karena kebetulan laptopnya sedang error. Jadi sedang ada keperluan, jadi sekarang baru bisa. Ngomong-ngomong, kita ujian nasionalnya jadi tanggal berapa ya? Untuk yang KPB. Oke, jadi malam hari ini kita lanjutkan materi sedikit. Kemarin saya sudah membuat soal untuk ujian akhir sekolah. Nah, soal-soalnya itu semuanya saya ambil dari soal ujian nasional tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk sebagai persiapan juga ujian nasionalnya silakan dikerjakan dengan baik. Kalau itu sudah bisa mengerjakan, pasti untuk ujian nasionalnya nanti gampang gitu. Nah, malam hari ini kita ada tambahan 2 materi. Yang pertama, saya akan bahas kalor karena kemarin di panduannya itu nggak ada. Jadi di buku panduan kita itu materi ini nggak ada. Dan ternyata setelah saya cek di ujian nasional dia keluar. Nah, makanya saya tambahkan di sini ya. Yang pertama ini. Oh ya, mungkin nanti Mbak Lina, Mbak Nurul ini kan baru bergabungnya, maksud saya nggak dari semester awal ya. Jadi tengah-tengah baru bergabung ya. Atau mungkin habis pulang kampung ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Nah, untuk sebelum saya masuk materinya, kita mulai dulu dengan berdoa. Lupa kita belum berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Untuk ujian baik ujian akhir sekolah, kita kan sudah kelas 9. Jadi sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir, baik ujian akhir sekolah dan ujian akhir nasional. Nah, materinya ini ujian akhir sekolah kan saya yang bikin soal. Kalau ujian akhir nasional nanti kan dari negara. Nanti untuk yang ujian akhir sekolah, karena saya yang bikin soalnya, saya setarakan dan saya ambil panduannya dari ujian nasional juga, jadi supaya mengerjakannya lebih gampang. Nah, saya sudah mengecek termasuk kemarin beberapa soal yang saya bagikan ya, yang dibuat tugas itu kan ada dari soal-soal ujian nasional sebelumnya. Nah, itu sebagian besar ini nanti saya rangkum materi-materinya secara garis besar yang harus teman-teman pelajari itu apa aja. Karena kan buahnya kayak dari kelas 1 sampai kelas 3. Gak mungkin kita buat aja satu-satu semuanya. Jadi, saya kasih rangkuman sedikit di sini supaya dicatat. Jadi belajarnya bisa fokus di situ. Terus nanti juga soal yang ujian akhir sekolah sama ujian akhir yang saya bikin nanti mengacu pada ujian nasional. Jadi kalau sudah bisa mengerjakan UASnya, insya Allah ujian akhir nasionalnya juga lebih gampang. Iya, selamat malam. Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke. Jadi kita rangkum dulu ya. Yang perlu teman-teman pelajari untuk materi IPA.
pertama adalah kelangsungan makhluk hidup. Kira-kira masih ingat? Yang ada rantai makanan, yang ada ekosistem, adaptasi, ini. Masih ya? Masih ingat kan? Ini sambil kita ulang-ulang lagi. Terus yang kedua adalah kemagnetan, tentang magnet. Gampang ya ini, jadi nanti yang perlu dihafal, nanti soalnya itu ada gambar magnet. Nah, ketika magnetnya didekatkan kutub ini dan kutub ini, apa yang akan terjadi? Akan tolak menolak atau akan tarik menarik gitu. Simpel ya, gampang ya. Yang penting konsepnya magnet itu kita sudah hafal kan? Kemarin sudah hafal semua. Terus ada juga tentang tata surya. Ini mungkin salah satu yang lebih gampang ya. Nanti pastinya ditanya planet nomor kesekian namanya apa, atau akibat dari rotasi bumi, akibat dari evolusi matahari yang ada di ujian kita kemarin ya. Terus ada lagi itu sebentar, saya ingat-ingat dulu. Ini saya ambilnya dari ujian nasional sebelumnya. Oke. Oh, salah. Mana ya? Saya taruh mana? Oh, ini. Kemudian mungkin ada yang menambahkan dulu. Kemudian adalah oh iya, bioteknologi. Masih ingat ya? Bioteknologi. Kemudian narkotika. Kemudian gelombang dan bunyi. Masih ingat? Gelombang dan bunyi ini nanti meliputi ada yang gelombang transversal, longitudinal, terus bunyi. Terus masih ingat juga alat indera. Ya, waalaikumsalam, selamat malam. Silakan langsung bergabung ya yang baru datang. Terus ada magnet sudah, terus makhluk hidup sudah, ini sudah. Lalu ini bioteknologi, jangan lupa bioteknologi. Jadi nama-nama bakteri yang berperan itu cuma beberapa saja tapi. Lalu nanti ada juga sistem pernafasan, sistem pengeluaran dan pencernaan dalam tubuh manusia. Iya, selamat malam. Nah,
Yang ke-9 ini nanti ada usaha dan energi. Kebetulan materi ini tidak ada dalam buku panduan kita, makanya malam hari ini akan saya tambahkan. Terus yang terakhir kalor itu panas. Nah, jadi kira-kira ini materi-materi yang perlu teman-teman pelajari untuk mempersiapkan ujian. Karena kan sebenarnya materinya banyak ya, tapi nggak mungkin keluar semua. Dan setelah saya rangkum dari soal-soal ujian nasional tahun-tahun sebelumnya, yang keluar itu ini. Oke? Halo? Jadi yang pertama adalah kelangsungan makhluk hidup. Nanti pertanyaannya pasti ada rantai makanan, terus ekosistem adaptasi. Kemudian yang kedua, kurang ke kiri mana kiri? Oh iya, pakai ini ya, pakai HP ya. Yuk. Sudah? Gini ya. Nah, ini tergantung resolusi ininya ya. Mungkin ada yang kekecilan atau kegedean. Terus materi yang kedua kemagnetan. Diingat-ingat aja kalau magnet kutubnya sama berarti tolak menolak, kalau tidak sama berarti tarik menarik, intinya itu. Terus yang ketiga adalah tata surya. Iya, sama Mbak Mei. Yang ketiga ada tata surya. Ini sudah sering kita bahas ya, nama-nama planetnya, terus akibat dari rotasi bumi, akibat dari evolusi bumi, evolusi matahari. Kemudian yang keempat, ya selamat malam, yang keempat adalah bioteknologi. Masih ingat ya, bioteknologi ada dua, yang tradisional sama yang modern. Nah, yang tradisional itu apa saja, yang modern itu apa saja, kemudian prosesnya seperti apa. Ini kan gampang banget kan ya. Terus yang kelima narkotika, mungkin lebih kepada bahaya-bahaya narkotika akibatnya. Terus yang keenam gelombang dan bunyi. Gelombang transversal yang satu bukit dan satu lembah itu. Kemudian gelombang longitudinal yang bentuknya seperti pir. Lalu materi yang ketujuh adalah alat indera. Alat indera gampang ya, ada panca indera. Lalu yang kedelapan, ini nanti ada sistem pernafasan yang seperti bagian tubuh jantung, paru-paru, terus sistem pengeluaran, mulai dari kulit, ginjal, dan lain sebagainya. Oh ya? Yang lainnya bisa. Kemudian yang kelima adalah kesembilan nanti usaha dan energi. Dan yang terakhir kalor atau panas. Kebetulan dua materi terakhir ini belum saya bahas, jadi kita tambahkan malam hari ini ya. Mungkin bisa lopot dulu. Jadi materi tambahan yang pertama usaha dan energi. Gambarnya tadi kelihatan nggak? Animasinya kelihatan nggak? Ceritanya ini sebuah mobil yang menarik bebatuan. Mengapa mobil ini sanggup menarik benda yang sangat berat? Ini juga. Ini ada orang yang
mendaki tebing. Masih muter. Masih muter. Oh ya, susah ya loadingnya. Ini animasi soalnya. Materi pertama ini usaha dan energi ya. Mungkin sudah pernah dibahas di kelas belum deh. Ini kelas 2 harusnya. Jadi semua kegiatan ini adalah usaha. Jadi benda ini dan orang ini melakukan usaha. Muter lagi deh. Pengertian usaha. Usaha ini didefinisikan sebagai hasil perkalian antara perpindahan titik tangkap dengan komponen gaya pada arah perpindahan. Jadi berapa jauh berpindahnya dikalikan dengan gaya yang dikeluarkan oleh orangnya. Nah, rumus dari usaha ini adalah F dikalikan cos theta. Theta ini sudut perpindahannya. Nah, besarnya usaha di sini dinotasikan dengan W ya. W itu usaha. Kemarin sudah pernah kita bahas kalau nggak salah satuan-satuan rumus dalam fisika dan kimianya. W ini usaha sama dengan F cos theta. Ini theta ya, nggak kebaca dia, harusnya ini theta. Di matematika sudah diajarkan kan sin cos tan? Halo, sudah diajarkan atau belum? F ini maksudnya gaya, satuannya N itu Newton. Kemudian S itu jarak perpindahannya. Jadi seberapa jauh bendanya berpindah, seberapa jauh orangnya berjalan, seberapa jauh orangnya menarik sebuah benda, kayak gitu. Terus theta ini sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan. Iya, ada kok Mbak. Untuk yang belum bisa gabung, ada rekamannya pasti. Ini agak lemot ya mungkin ya. Kemudian contoh dari konsep usaha. Nah, ini dia. Ini seperti mobil-mobilan mainan itu ya. Jadi seberapa landai atau seberapa tegak sudut perpindahannya itu juga akan mempengaruhi gayanya, juga akan mempengaruhi usaha yang dihasilkan. Misalkan sudutnya ini adalah 30 derajat, maka usaha yang dibutuhkan itu tidak terlalu besar ya kan. Kalau sudutnya lebih besar 45 derajat, usaha yang dibutuhkan untuk mobil ini naik ke atas itu lebih besar. Ini forge itu usaha. Kemudian ketika sudutnya lebih runcing seperti ini kan 60 ya tadi ya, usahanya diperlukan 17 Newton. Kalau ini 13 Newton, ini cuma 9,8. Jadi kayak gitu. Konsep dasarnya seperti itu. Agak ini ya. Oh ya. Kalau ini tulisan ini bisa nggak? Yang tulisan ini? Kalau yang tulisan ini
Oke. Jadi usaha itu rumusnya W sama dengan F cos theta dikalikan S. Ini theta ya, sudut theta ini sudutnya. Usaha yang dilakukan itu berbanding lurus dengan misalnya gaya. Berbanding lurus juga dengan perpindahan benda. Bergantung pada sudut antara arah gaya dan perpindahan benda. Ini nggak usah dibahas lah, nanti agak pusing. Pokoknya rumusnya ini. Usaha nanti akan ada soal, jadi kayak gambar gitu, terus dikasih tahu F-nya berapa, sudutnya berapa, terus jarak perpindahannya berapa. Nah, yang ditanyakan nanti adalah usaha, W-nya berapa gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal mengalihkan F dikalikan cos theta dikalikan S. Nah, yang terpenting kita nanti bisa tahu, misalkan sudutnya 45 derajat. Cos 45 derajat itu berapa? Kira-kira udah diajari belum di matematika? Harusnya udah ya. Kita lanjut dulu. Contoh soal. Untuk menarik sebuah koper beserta isinya seperti pada gambar. Gambarnya saya urutkan dulu. Nih. Untuk menarik sebuah koper beserta isinya seperti pada gambar ini, diperlukan gaya sebesar 22 Newton. Ini gaya berarti F. Nah, ya kan, F. Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antara gaya dengan perpindahan adalah 60 derajat dan balok itu bergeser sejauh 3 meter. Berarti ini tetanya, teta yang ini ya, sudutnya yang ini. Terus S-nya ini. Nah, untuk menyelesaikannya kita tinggal tulis aja. Diketahuinya tadi F, gayanya 22 Newton, sudutnya 60 derajat, jaraknya 3 meter. Jadi jawabannya, karena yang ditanya usahanya, jawabannya adalah F kali S kali cos theta. F-nya 22, S-nya 3 meter, cos theta-nya 60. Dikalikan 3 dikalikan cos theta. Cos theta itu berapa ya? Cos theta itu adalah setengah. Nah, makanya ini tinggal dikalikan setengah, hasilnya adalah 33 joule. Ini mungkin lebih gampangnya kita hafalin aja rumusnya. Jadi nanti bentuk soalnya bakal seperti ini doang, nggak ada bentuk soal yang lain, jadi lebih gampang. 60 derajat itu tanda apa? Oh, ini tadi 60 derajat itu sudutnya yang ini nih. Kita back ya, kita back
ke slide sebelumnya. Nah ini jadi si ibu ini kan menarik koper, sudut tarikannya dia itu adalah 60 derajat. Nah, jadi 60 derajatnya itu dari sini. Nanti di soal pasti dikasih tahu. Kayak gini. Bentar ya, dijelaskan satu-satu. Nah, di soal itu dikasih tahu gayanya sekian, terus sudutnya sekian. Lalu kopernya tadi setelah dipindahkan bergesernya sekian meter, kayak gitu. Jadi kita tinggal memasukkan udah ya, ini paham ya. Next. Kok tengok jadi yang diketahui kan ini tadi, yang ditanyakan usaha itu kan W ya. Terus langsung kita masukkan satu-satu. F nya 22, ini F kan, F nya 22, terus S nya 3 ya kan. Terus cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Aduh, ini kok lemot ya saya. Cos 60 derajat itu setengah itu kan sama dengan 0,5 kan. Nah, jadi kita kalikan ini aja, 22 kali 3 66 ya kan. Terus cos 60 itu setengah itu 0,5. Ya udah tinggal kita kalikan 66 dikali setengah sama dengan dibagi 2, jadinya 33 ya kan. Makanya tadi saya tanya, apakah di matematika sudah diajari sin cos tan? Saya carikan kalau gitu saya carikan juga, nanti saya carikan. Kira-kira bisa dipahami untuk soal ini? Nanti soal ujiannya pasti bakal persis kayak gini. Jadi nggak ada model lain. Kita tinggal memasukkan angka-angkanya ke rumus ini. Paling nggak kita tahu rumusnya. Bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah ada usaha, ini ada juga energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Kelihatan nggak? Nah, energi itu ada macam-macam. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Energi kinetik suatu benda besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Ini rumusnya nggak perlu dihafal lah, ini nggak pernah keluar, cuma kadang pengertiannya ini yang keluar. Jadi energi kinetik itu energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Kinetik itu kan gerakan ya. Nah, jadi energi kinetik. Berdasarkan hukum 2 Newton, diketahui bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Ini penurunan rumus namanya.
W sama dengan F kali S. Kok ini yang benar? Jika F bekerja pada benda, maka benda tersebut akan bergerak berubah beraturan. Ini penurunan rumus. Nah, sekarang adalah energi potensial. Kalau tadi ada energi kinetik, itu kan hubungannya dengan gerak benda. Kemudian energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Jadi orang ini sebelum jatuh ke bawah itu dia memiliki energi potensial, istilahnya punya potensi untuk bergerak, ya kan? Nah, sebelumnya kalau orangnya berdiri saja di sini, berarti dia tidak memiliki energi potensial. Kemudian ada energi potensial gravitasi juga. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat kedudukannya. Coba kita lihat. Oke. Kita rangkum di sini coba. Jadi diingat-ingat ya, untuk ujian baik ujian akhir sekolah maupun ujian akhir nasionalnya nanti, materi-materi yang perlu diperhatikan dan perlu dipelajari ada 10 ini. Usaha dan energi yang tadi kita rangkum, usaha dan energinya. Usaha. Nanti slide-nya saya bagikan di drive. Usaha ini rumusnya F W sama dengan F dikalikan S dikalikan cos theta. Cos sudutnya aja ya. Kemudian energi macam-macamnya ada kinetik, energi potensial, energi potensial gravitasi. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Kemudian energi potensial per gas. Dan ini adalah hukum kekepalan energi dari Newton. Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Dari konsep inilah, makanya dari energi-energi itu bisa diubah menjadi bentuk energi lain. Misal
Misalkan di rumah kita punya kipas angin. Nah, kipas angin itu digerakkan oleh apa? Bisa berputar kipasnya itu kan oleh listrik. Jadi, itu adalah contoh perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Peristiwa perubahan energi. Berdasarkan hukum Newton tadi, karena energinya tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, makanya energi ini hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, ya kan? Salah satu contohnya kipas angin. Kipas angin ini dinyalakan dengan listrik. Jadi energi yang diubah adalah energi listrik menjadi energi kinetik. Ya, ada contoh lain? Setrika sekarang. Dari energi listrik menjadi ada yang tahu? Menjadi energi apa? Halo? Menjadi energi apa? Iya, Mbak Huda? Oh ya, kurang kira lagi. Ini resolusinya beda berarti. Gini ya. Ya. Nah, jadi sesuai dengan hukum Newton tadi bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Salah satu contohnya, ini ada beberapa contohnya peristiwa perubahan energi. Itu ada di sekitar kita, jadi benar-benar di sekitar kita. Misalnya kipas angin. Kipas angin ini kan bisa berputar itu, baling-balingnya bisa berputar itu ditimbulkan dari karena ada aliran listrik. Jadi dia adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi kinetik. Kinetik itu gerak ya. Perubahan dari energi listrik menjadi energi kinetik. Kemudian yang kedua itu setrika. Ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi, ada yang bisa menjawab? Energi panas. Nah, itu kan jadi panas tuh. Terus ada lagi aki mobil, aki motor, itu perubahan energi kimia menjadi energi kinetik, ya kan? Bisa dipahami kira-kira? Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Oh ya, kedengeran ya? Iya, agak ramai. Iya, sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak, ini masih ada waktu sedikit. Ya, waalaikumsalam, silakan Mbak Esa. Ini kita masih ada waktu 15 menitan ya. Kita lanjutkan. Tadi materi yang terakhir adalah kalor dan perpindahan kalor. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu untuk materi usaha dan energi.
sudah. Materi selanjutnya ini kalor dan perpindahan kalor. Jadi kalor itu sebenarnya adalah nama ilmiah dari panas. Kalau kita sebutnya panas. Kalor ini adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor adalah joule, sama dengan energi tadi ya, juga joule. Jadi nanti mungkin ada dua tipe soal yang berbeda. Ada yang menanyakan tentang panas atau kalor, ada yang menanyakan tentang energi. Ini sama-sama satuannya joule. Satu kalori itu ada 4,2 joule ya. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Ini panas ya, pengaruh panas terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepaskan panas, maka suhunya akan turun. Itu pasti ya. Kalau misalkan air yang panas itu berarti dia panasnya diserap oleh zat cair itu. Ketika didiamkan beberapa saat, kalornya akan dilepas, sudah tidak diikat lagi, makanya airnya jadi dingin. Nih, atau mungkin ditambahkan es batu kayak gini, air panas ditambah es batu jadinya air hangat, ya kan? Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat adalah Q sama dengan C kali M kali delta T. Ini delta ya. Segitiga ini bilangnya delta kalau dalam IPA. Jadi yang ditanyakan jumlah kalornya, rumusnya adalah perkalian antara massa benda, berat bendanya itu berapa kilo, terus kalor jenis itu tergantung zatnya. Ada kalor jenis zat cair, ada kalor jenis zat padat, ada kalor jenis zat uap. Terus delta T itu maksudnya adalah selisih suhunya. Di mana-mana kalau ada delta itu adalah selisih. Mungkin di matematika juga ada ya. Delta T, delta M gitu. Itu adalah selisihnya. Jadi suhu akhir ditambah suhu awal. Jadi nanti memang untuk soal ujian IPA beberapa adalah rumus. Namanya juga sudah sampai kelas 9 ya Mas. Jadi memang ada soal-soal nanti yang menanyakan rumus. Jadi kalau menurut saya, ini tadi kan sudah saya kasih kisi-kisi ya, istilahnya ini kisi-kisi. Materi-materi mana yang harus teman-teman pelajari. Dari kisi-kisi ini yang kira-kira ada rumusnya itu pertama adalah gelombang dan bunyi. Ini rumusnya sederhana. Mungkin ya waktu itu saya tanyakan satu gelombang itu berapa, satu gelombang itu yang mana, terus ditanyakan gelombangnya ada berapa, kalau gitu perpindahannya berapa, itu kan berarti dikalikan kan. Terus yang ada rumusnya nomor 2 adalah usaha dan energi yang baru saja kita bahas ini tadi. Yang ketiga adalah kalor dan panas juga yang sedang kita bahas. Jadi karena ada 3 poin yang mengandung rumus, nanti teman-teman juga paling tidak dicatat lah ya, supaya ingat, dicatat rumusnya di bukunya sendiri-sendiri. Karena sebenarnya rumusnya banyak sih, tapi nggak perlu kita pelajari semua, karena yang lainnya keluar ya. Jadi yang perlu kita pelajari 3 ini. Silakan rumusnya dicatat supaya lebih ingat, lebih hafal. Nah, rumus-rumus itu nanti yang kemungkinan besar akan keluar di soal ujian. Karena setiap tahun
saya kemarin merangkum soal-soal ujian nasional dari tahun sekitar tahun 2000-an lah, dari tahun 2000-an sampai tahun kemarin 2016. Itu materi-materi yang keluar ternyata lingkupnya sama, jadi meliputi 10 materi ini. Semoga di tahun 2017 juga gak ada yang ditambahkan ya. Jadi nanti yang kita pelajari ini juga yang keluar gitu. Soalnya kalau ujian nasional nanti kan gak ngeliat buku kita, ujian akhir sekolah juga kita kan gak ngeliat buku, jadinya tutup buku ya. Kalau kemarin-kemarin UAS kan enak, bisa ngerjain sambil lihat buku gitu. Karena nanti nggak bisa, jadi harus kita pelajari 10 poin ini. Oke? Kita lanjutkan lagi ke kalor. Ini rumusnya silahkan dicatat, nanti semua slide-nya yang sudah saya ajarkan selama kelas 3, juga beberapa yang kelas 2 nanti saya share di Drive. Jadi silakan di-download semuanya. Kalau misal sinyalnya agak susah, downloadnya satu-satu aja ya. Jadi sehari satu gitu ya. Itu akan lebih gampang. Ini agak lemot. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita lanjutkan dulu ya. Loh, kok lemot ya? Kok lemot? Ini ada contoh soal tentang materi kalor yang tadi. Berapakah kalor yang diperlukan untuk Jadi memang kalau ilmu pengetahuan alam IPA itu sebenarnya kita ada dua jalur, fisika sama kimia, 3 jalur nih, fisika, kimia, biologi. Yang paling gampang itu biologi ya Mas ya Mbak. Biologi itu kan yang paling banyak di sini nih, biologi yang kita pelajari selama ini. Jadi kayak kelangsungan makhluk hidup, magnet, tata surya, bioteknologi, narkotika, alat indera, ini semuanya biologi. Nah, yang gelombang dan bunyi, usaha dan energi, ini adalah fisika. Kebetulan kimianya cuma satu, kalor dan panas ini merupakan bagian dari kimia. Dan yang fisika dan kimia itu memang kita bermain dengan rumus. Nah, untungnya nggak terlalu banyak ya, lebih banyak biologinya. Itu nanti kalau sudah SMA, KPC nanti dipisah semuanya. Ada fisika sendiri, biologi sendiri, kimia sendiri. Sekarang karena kita masih SMP, jadi satu ya, IPA doang. Alhamdulillah masih nggak terlalu banyak ini rumusnya. Nggak apa-apa, nanti soal-soal yang mengandung rumus itu nggak banyak kok. Ini salah satunya ini. Contoh soal, berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, dan kalor jenis airnya 4,2 kali 10 pangkat 3. Coba kita lihat jawabannya. Ini langsung kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadi yang ditanyakan itu kalor. Yang diketahui yang pertama masanya air, ya kan? Masanya 1 kg. Nah, kok lemot ini? Slide-nya lemot. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan suhu awalnya 25, suhu akhirnya 100. Berarti delta T atau perubahan suhunya berapa? 80 ya. 80 derajat Celcius.
jenisnya atau T, ini adalah T-nya, T0 nya ini, terus T selanjutnya yang 100 derajat, kemudian kalor jenisnya adalah 4,2 kalor jenis air. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Q sama dengan lemot sekali ini. Q sama dengan M 1 kg tadi dikalikan dengan C kalor jenisnya 4,2 kali 10 pangkat 3, terus dikalikan delta T perubahan suhunya 100 dikurangi 25 ya, bukan 20, salah saya. 10 pangkat 3 C per Kg derajat Celcius. Ini jawabannya maksudnya, Mas. Ya, kalau itu tinggal kita masukkan aja ya. Oh, gini. Ini tuh maksudnya adalah kalor jenis. Jadi benda ini kan nggak cuma air, ada benda padat, misalkan es batu, ada benda cair, ada benda uap, ya kan? Nah, ini itu masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Jadi air punya kalor jenis sendiri, benda padat punya sendiri, uap punya sendiri. Kebetulan yang di sini yang kita pelajari adalah kalor jenis air, karena tadi kan perpindahan kalor dari air panas tadi dicampur es batu jadinya air hangat gitu kan. Nah, 4,2 kali 10 pangkat 3 J per Kg derajat C ini kalor jenisnya air. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini ya kita tulis semua, kita tinggal tulis aja 4,2 kali 10 pangkat 3. Nggak usah khawatir, karena kalau ada kalor jenis itu pasti dikasih tahu di soal, jadi kita nggak perlu nyari sendiri istilahnya, udah dikasih tahu di soalnya. 4,2 kali 10 pangkat 3, 4,2 kali 10 pangkat 3 itu ya tulisannya seperti ini. Ya, silakan Mas. Waalaikumsalam. Saya tulis di sini ya. Misalkan ini adalah kalor jenis air, itu tadi 4,2 kali 10 pangkat 3. Nah, ini berarti sama dengan, ini sebenarnya adalah cuma disingkat aja. Oke. 4,2 karena 10 pangkat 3 nolnya kita tambahin 3, 1, 2, 3. Nah, karena itu ada komanya di situ, sebelumnya 2 ada koma, berarti menunjukkan itu penyederhanaan. Komanya di belakang koma kan ada satu angka yaitu 2, kan? Di belakang koma ada satu angka yaitu 2, berarti nolnya kita hapusnya juga 1. Berarti 4,2 kali 10 pangkat 3 itu kata lainnya adalah 4.200. Cuman itu supaya menulisnya lebih sederhana saja gitu ya. Salah. Bukan.
gitu. Jadi 4,2 kali 10 pangkat 3 ini kalor jenisnya air. Oke. Bisa difahami Mas Dharma? Jangan khawatir kalau masalah yang kalor jenis ini. Mungkin dari mana kita taunya gitu ya? Karena setiap soal nanti pasti dikasih tahu. Kalau memang soalnya menanyakan itu pasti dikasih tahu gitu. Jadi kita tinggal masukin ke rumus. Oke. Oke, sip. Kita lanjut dulu, masih ada waktu. Maaf ya. Ini sinyalnya mungkin loadingnya lama ya. Saya ulangi lagi yang ini. Untuk materi kalor itu aja. Jadi perlu diingat lagi rumusnya usaha tadi. W sama dengan F kali S kali cos theta. Theta ini sudut. Nah, dari mana kita tahu sudutnya? Itu sudah dituliskan. Cuman yang perlu kita tahu adalah cos theta itu berapa, terus sin theta itu berapa gitu. Kira-kira di matematika udah diajari belum? Harusnya sih udah sih, di kelas 2. Jadi cos theta itu nilainya berapa? Cos theta. Cos 60 derajat berapa? Cos 30 derajat berapa? Terus sin 45 derajat berapa gitu. Sudah diajari belum matematika? Atau jangan-jangan matematikanya tidak terlalu tertarik sebenarnya dengan matematika ya? Sudah? Nah, yang kalau kayak sudah ya? Iya, memang harusnya sudah. Tinggal dibuka-buka lagi mungkin nanti ya ketika belajar materi ini. Iya, ini memang sedikit menghafal ya Mbak ya. Jadi ya nggak apa-apa kita lupa-lupa dikit. Semoga nanti kalau sering dibaca juga lama-lama ingat sendiri. Ini saya kasih rangkumannya aja deh. Bentar ya, saya carikan biar lebih gampang menghafalnya. Nggak perlu dihafal semua sih, soalnya yang keluar paling juga cuma satu, jadi bisa dikira-kira aja. Ini dia. Sebentar ya, saya carikan rangkumannya, saya tuliskan rangkumannya. Ini aja deh. Tulisan ini. Mungkin itu nanti kita kusen. Boleh coba saya kusen. Oh jangan ada sumber. Nah ini saja saya simpan. Bentar ya. Ini ada rangkumannya supaya lebih gampang. Image. Nah, saya upload di sini. Jangan buat ada itu dengan tarifnya. Lama dulu. 4 kali 10 pangkat 3
Iya betul Mas Herma, itu nggak usah berubah, itu tetap tinggal kita tulis ulang, terus kita jumlahkan. Jadi misal beratnya tadi 2 kilo, jadi 2 kilo dikali 4,2 gitu, gitu ya. Nah betul Mbak Sofia, sip, udah paham itu. Itu nggak usah kita tulis kayak gitu, kita tinggal pokoknya nggak usah berubah, bener nggak usah berubah, tinggal kita jumlahkan dengan depannya. Misal beratnya tadi 2 kilo, ya 2 kilo dikali 4,2. Misal 1 kilo, ya 1 kilo 1 kali 4,2 tetap ya. Terus yang kos itu ini, mana ini? Nah, yang kecil ini ya, tadi kan ada sudut yang di usaha tadi kan ada sudut menariknya, sudut tarikannya itu berapa derajat ya gitu. Nah ini sebenarnya sudah ada ketentuannya. Jadi kalau sin 10 derajat sin 10 derajat, sin 0 derajat itu berapa, sin 30 derajat berapa, kok kecil ya gambarnya, sin 45 derajat berapa, cosnya juga berapa, itu sudah ada ketentuannya. Kita tinggal nulis sih sebenarnya kalau sudah tahu. Yang lebih gede nih gambarnya. Nah ini dia. Nih dalam matematikanya sudah ada ketentuannya. Jadi tadi kan yang yang ada dalam pertanyaan tadi cos alfa sama theta itu sama ya, itu maksudnya satuan sudut, berapa sudutnya berapa tuh. Tadi kan cos 60, ini 60 di sini karena cos ya kan, jadinya cos 60 itu adalah setengah. Makanya yang tadi ditulis di jawaban itu 0,5. Coba kita buka lagi. Nah tadi tadi usaha ya. Usaha slide nomor berapa tadi? Oh, masih atasnya. Bentar ya, saya tunjukkan contoh soal yang tadi. Yang cos 60 derajat. Kok lemot sekali slide-nya. Musiknya agak lemot ini. Mungkin dari laptop saya juga. Nih, F kali S kali cos sudutnya berapa? Misalkan cos 60 itu tadi berarti setengah. Misalkan sudutnya 45 derajat, berarti akar 2/2. Misalkan sudutnya 0 derajat, jadi nggak miring sama sekali, itu berarti 1 gitu. Rumusnya semuanya cos kebetulan ya. Kira-kira bisa paham? Aduh, ini kenapa sih lemotnya?
yang mau ditanyakan dulu? Ini kok lemot slide-nya. Ini kayaknya slide saya karena terlalu banyak animasi, jadinya lemot. Gak ada kos, gak ada sim. Di MTK gak ada kos mesin. Ada mbak, ada kok. Cuman gini, kelasnya mau berakhir ya. Ada, cuman yang dipakai cuma satu. Biasanya kayak tadi kan kita pakainya yang kalor tadi cuma satu tadi loh ya. Yang tadi doang ya, mana tadi? Yang kalor cuma rumus ini tadi, Q sama dengan satu rumus itu doang. Memang agak panjang, tapi satu rumus ini doang. Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya, kalau di matematika itu juga ada sebenarnya mbak, tapi belum lebih lanjut seperti ini. Ini kan lebih detail gitu ya. Jadi mungkin masih dasarnya aja berapa derajat gitu ya. Ini kayaknya waktunya udah mau habis. Saya nggak perpanjang tadi ya. Dan masih ada kelas lagi ya, satu kelas lagi setelahnya. Kelas apa ya? IPS ekonomi. Mungkin pertemuan IPA untuk malam hari ini sampai sini dulu. Yang kemarin, beberapa minggu kemarin yang saya tidak masuk itu, kita cari hari lain untuk mengganti. Semoga harinya ada ya. Kalau nggak ada, nanti mungkin minggu depan kita kelasnya agak panjang gitu. KF, kebanyakan KF. Kebanyakan KF ya, mungkin nanti berarti kelas KF-nya diganti dengan IPA aja ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Yang penting ini nanti saya screenshot deh. Jadi semua materi-materi yang menjadi bahan ujian nanti saya upload. Silakan di-download ya. Login ke Drive, jadi pakai email Gmail ya, Gmail. Harus login ke situ untuk downloadnya. Nah, jadi yang penting yang perlu teman-teman ingat 10 poin ini. Jadi untuk belajarnya biar lebih fokus, nggak perlu semua buku dibuka gitu, nggak. Yang penting teman-teman nyatet ini dicatat, terus dipelajari. Paling nggak diulas lagi lah, mungkin udah banyak yang hafal ya. Kemarin ujiannya juga udah bagus-bagus nilainya, udah banyak yang hafal, tapi tetap dibaca-baca lagi materi yang ini, 10 materi ini. Kebetulan yang ada rumusnya cuma 3 poin, jadi tenang aja ya. Lainnya sudah sering saya keluarkan soalnya di ujian UTS ataupun UAS, jadi karena nilainya udah bagus-bagus, saya yakin teman-teman bisa bacain. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga sebenarnya materi kita sudah habis, cuman karena persiapan untuk ujian jadi kan perlu tambahan materi-materi lagi. Seperti hari ini tadi, alhamdulillah sudah kita selesaikan semua materinya. Mungkin kita pertemuan selanjutnya bahas soal aja ya, bahas soal. Jadi dari 10 poin ini kita kasih soalnya satu-satu gitu. Jadi nggak usah khawatir, materinya udah habis kok. Yang penting kita banyak latihan aja. Oke, terima kasih semuanya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan ujiannya lancar, sukses semua. Terus segera dapat ijazah. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.